Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Samsuna hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan saya Ayu Awanusa dalam channel Samsuna Smart dalam acara Samsuna Podcast. Pada pertengahan bulan Ramadan kali ini, kami berkesempatan berkunjung dengan salah satu pendiri Samsuna. Beliau adalah Bapak Imam Mujari. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak? Baik-baik, alhamdulillah. Sehat selalu. Ya. Sudah agak lama tidak berjumpa di Samsuna, Bapak? Lagi sibuk nih? Ya, cuma ngurusi masjid, cuma masjid ya. Dengan berbagai macam kegiatannya. Iya. Bapak, maksud kedatangan kami kemari untuk meminta berbagi pengalaman selama bergabung di Samsuna. Kalau boleh tahu seperti apa, Bapak? Cerita mulai awal atau dari awal? Dari awal, oke. Terima kasih. Jadi dalam kaitan dengan keinginan mendirikan sebuah swalayan di wilayah Ndolopo pada saat itu, yang menjadi beban pemikiran kami adalah bagaimana upaya untuk mengumpulkan modal usaha dan modal yang lain-lain untuk tempat usaha. Nah, dalam kaitan ini sering dilakukan suatu pertemuan rapat sehingga ada beberapa kali dia dilakukan rapat. Jangankan kok hanya di modal saja, memang waktu itu memberikan nama ini sudah terjadi banyak keinginan ya. Misalnya saja ada yang mengusulkan nanti Surya saja. Mungkin ada yang lain waktu itu. Terus saya punya pemikiran waktu itu bagaimana kalau dinamakan Samsuna. Samsuna itu Samsu adalah matahari, nah itu milik kita, jadi matahari kita. Nah, pada saat itu juga ini pun masih dievaluasi, jangan Samsuna, ikut saja yang di Ponorogo Surya. Nah, biar masyarakat tahu kalau itu seperti yang di Surya Ponorogo. Kalau semuanya ikut di Ponorogo, kita ini tidak punya karakteristik gitu. Oleh karena itu Samsuna ini tidak ada yang meniru sementara ini. Nah, akhirnya sepakat waktu itu, sepakat. Itu pun juga berhari-hari, berkali-kali pertemuan membentuk itu masih ada yang dibicarakan, terus kaitannya dengan pengumpulan modal. Pengumpulan modal ini, ya Allah, baik di Ndolopo maupun di Bonsari ini masih meyakinkan terhadap masyarakat itu sangat sulit dan perlu kerja keras, sehingga pada malam hari pun kita sering melakukan sosialisasi. Pada saat itu juga pas waktu Ramadan kita juga sering mendatangi tempat-tempat tarwah, terus diminta waktu untuk sosialisasi. Sehingga dengan demikian pemilik modal yang ada di Ndolopo di Samsuna ini arealnya cukup luas. Sampai di Bonsari pun, Bonsari yang ujung utara sampai ujung selatan, bahkan ada juga yang operasionalnya itu kawan kita di daerah Madiun. Alhamdulillah semuanya terkumpul sekitar berapa itu, naik dihitung itu ya, dihitung pengurangan itu mungkin ada sekitar 600 orang gitu ya, 600 orang yang punya modal di Samsuna ini. Ya. Kalau kesan yang paling mendalam Bapak selama bergabung di Samsuna? Ya. Ini saya ini kan dari keluarga pedagang. Jadi saya dilatar belakangi dengan keluarga pedagang, semuanya saudara saya adalah pedagang. Sehingga dalam kaitan ekonomi itu sudah menjadi anukan saya. Di samping itu saya pernah diklat oleh Departemen Koperasi Pusat di Jakarta selama 2 bulan
Alhamdulillah itu juga membekali saya untuk mengelola semacam badan usaha ekonomi yang itu miliknya orang banyak. Alhamdulillah itu semuanya saya aplikasikan di Samsuna ini, itu bisa berjalan. Nyatanya sekarang juga sudah bermanfaat bagi umat dan juga bermanfaat bagi Perserikatan Muhammadiyah. Terakhir ini Bapak, Ya. apa harapan untuk Samsuna di masa mendatang? Harapannya sesuai dengan keinginan kami dulu ya. Kami dulu mengharapkan Samsuna itu tidak hanya bergerak di swalayan saja. Baik. Itu hanya salah satu daripada badan usaha yang kita inginkan. Iya. Tapi sebetulnya dalam anggaran dasar di Samsuna itu di samping usaha retail, jadi juga di bidang pertanian, di bidang teknik, kemudian di bidang usaha-usaha lain yang itu bisa menguntungkan. Nah, mudah-mudahan ini bisa tercapai. Amin. Jadi di sana nanti tidak hanya direktur swalayan saja, tapi bisa direktur urusan pangan dan sebagainya, urusan teknik yang lain, mungkin ada semacam toko onderdil mobil dan sebagainya, mobil dan motor yang itu bisa diselenggarakan, sehingga dengan demikian bisa menopang semuanya. Karena kalau bergerak hanya satu sisi di retail saja, sekarang ini sudah menjamur. Betul. Di lingkungan kita sudah menjamur adanya swalayan yang Indomaret, Alfamaret dan sebagainya, ini sudah betul-betul menjadikan satu saingan kehidupan kita. Iya, ya, kita juga perlu pemikiran semacam ini tumbuh lagi Dolopo Store ya, semacam itu. Iya. Kita harus berpacu, jadi jangan mandek. Pikiran kita juga harus dikembangkan terus. Ya, bagaimana caranya? Ya nanti dimusyawarahkan terus. Betul. Yang lama kita ini tidak pernah ketemu, kemudian bicara tentang masalah ini, sehingga dengan demikian ya keinginan kami dulu itu belum terwujudkan. Belum terwujudkan. Ya. Seperti mengembangkan unit-unit usaha lain gitu ya Pak ya. Baik Bapak Imam, kami berterima kasih atas sharing pengalaman tentang perjuangan dari awal mendirikan, tantangan dan harapan ke depan. Semoga penerus perjuangan ini baik dari pimpinan, karyawan selalu amanah. Sobat Samsuna yang dirahmati Allah, tiba akhir acara. Saya Ayu Awanusa dan Bapak Imam Mujari serta tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.